Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan materi dari kelompok 4 tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Yunus ayat 22-23. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya Tumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Pun penafsiran dari 3 kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwasanya ayat ini merupakan salah satu bukti cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengubah suatu kenikmatan menjadi malapetaka. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwasanya betapa buruknya manusia yang tidak tahu berterima kasih. Dalam ayat 23 ada kata rihun yang berbentuk tunggal. Biasanya Al-Quran menyebutkan kata riyahun ataupun jamak dari rihun sendiri itu berarti angin yang menyenangkan. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan kata rihun dalam bentuk tunggal. Yang dimaksudkan di sini tuh angin yang menyenangkan karena setelah kata rihun ini diiringi dengan kata thayyibah yang berarti baik. Sehingga ayat yang dimaksudkan dari kata rihun ini adalah angin yang menyenangkan. Adapun pelayaran yang mereka lakukan adalah ketika mereka melakukan pelayaran itu ketika musim dingin, yaitu ke Yaman. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan kata yusayyirukum sebenarnya bukan yusayyirukum tapi yanshirukum dalam satu qiraat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan dapat berlayar di lautan. Dan Allah menjaga dan memelihara kamu dengan penjagaannya. Sehingga ketika kamu berlayar dan kamu dapati tiupan angin, kamu merasa senang dan bergembira atasnya. Namun kemudian setelah itu kamu mendapati badai ataupun gelombang, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong ataupun memelihara kamu. Kesimpulan dari ketiga penafsiran ini, yang pertama tentang kezaliman, di mana ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menegaskan ketika telah menyelamatkan manusia seringkali mengulangi kezaliman itu kembali tanpa alasan yang benar. Yang kedua, yaitu tentang dampak dari kezaliman ini, yang mana kezaliman ini akan kembali kepada milik kezaliman sendiri ataupun diri mereka sendiri, sehingga ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya. Selanjutnya tentang kenikmatan duniawi, di mana ayat ini menjelaskan tentang kenikmatan duniawi yang bersifat sementara dan ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang akan didapatkan ketika di akhirat yang bersifat lebih kekal. Selanjutnya ada tentang kembali kepada Allah. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan itu akan dihisab di akhirat kelak dan mereka akan menanggung jawabi perbuatan yang telah mereka lakukan. Selanjutnya adalah tanggung jawab individu, di mana tanggung jawab ini merupakan hasil dari perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia yang akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Terakhir, relasi Quran Surah Yunus ayat 22-23 dengan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan karakter, di mana ayat ini menekankan tentang pentingnya perilaku individu dan sifat tanggung jawab. Yang kedua adalah pengakuan hasil, di mana ayat ini juga mengajarkan setiap tindakan ataupun perlakuan ataupun perilaku
yang baik akan menghasilkan kebaikan juga di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah refleksi diri. Ayat Quran Surah Yunus ayat 20-23 juga mendorong individu untuk memikirkan perilaku yang diperbuatnya di dunia, karena tindakan ini akan kembali kepada pelakunya sendiri. Jika tindakan itu baik, maka baiklah hasilnya, dan jika tindakan itu buruk, maka buruklah hasil yang akan diterima oleh pelaku sendiri. Dan mengingatkan kita bahwasanya setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, hendaknya kita bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin sampai sini presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.